Ya, berjumpa lagi dengan saya di channel Gracefield yang mengulas tentang recording. Nah, hari ini saya akan menjelaskan atau tutorial untuk pemula memakai DAW atau Digital Audio Workstation yang Studio One. Saya sekarang pakai Studio One yang versi 7 yang terbaru. Nah, kalau kemarin kan Fruity Loop sudah, sekarang pakai Studio One. Nah, ini untuk Studio One ini sebetulnya hampir sama dengan Logic Pro. Dia ini ada template-templatesnya, jadi beda dengan yang Cubase atau mungkin yang kayak Fruity Loop itu beda. Yang kalau yang ini yang Studio One ini, di sini pun ini halaman beranda atau yang luar. Nah, ini yang saya jelasin satu persatu. Yang pertama file yang paling ujung kiri. Di sini bisa langsung bikin projectnya di sini, new, Control N, terus view. Di sini ada song. Song itu biasanya untuk render atau untuk bounce. Terus di sini ada new, open project. Nah, pun di sini pun sudah tersedia recent, maksudnya history. Jadi project-project teman-teman yang sudah digarap kemarin atau yang baru dikerjakan itu bisa langsung dibuka di sini. Nah, jadi enaknya di Studio One seperti itu. Nah, terus di sini langsung saja saya buka saja. Oh, ini saya langsung ini di sini tuh ada template nih. Template-nya itu recording and mix. Jadi ini seperti -1. Terus ada master of release, release perform. Terus ada record ini untuk band. Nah, di sini pun untuk yang versi lengkapnya itu ada single track, gitar dan vokal dan full band. Maksudnya kalau full band itu full formasi, jadi ada keyboard, ada drum, ada gitarnya 2, terus ada vokalnya juga 2. Nah, di sini teman-teman bisa namanya di ini yang name itu bisa projectnya dikasih nama apa, terus untuk distance aduh ini sorry untuk bosnya nanti disimpannya di mana, di C atau di D bisa ini di sini mau ditempatkan di mana bisa. Nah, terus sample rate-nya bisa diatur juga. Kalau ini sample rate ini saya biasa menggunakan 44.1 atau 4.8 lah. Biasanya karena kita lihat daya kemampuan laptopnya berapa dia kuat apa enggak. Untuk sample rate-nya terlalu besar itu bagus, cuma kadang lemot. Nah, karena saya sudah bikin project di sini. Nah, ini saya ada project mau bikin coveran lagu. Nah, ini baru loading untuk plugin-plugin VST-nya yang saya pakai. Nah, ini saya jelaskan satu persatu. Ini saya buat video ini untuk yang baru pemula, untuk orang yang baru pertama kali pakai Studio One. Walaupun Studio One itu sebetulnya itu apa ya? Ya menurut saya itu simple, hampir sama dengan Logic Pro. Cuma yang minusnya itu di sini tuh shortcutnya itu kadang nggak ada, ini kayak mix, kayak browse untuk efek atau VST-nya itu kalau mau munculkan itu harus main mouse. Nah, yang pertama ini file. Nah, biasa file di sini bisa kita open project. Nah, di sini bisa rename, save, terus edit, biasa edit. Nah, unduh reunduh. Song. Nah, cuma di sini perbedaannya untuk yang DAW lainnya itu, kalau yang di Studio One itu kalau untuk rendering, untuk ekspornya itu di sini di song. Jadi teman-teman harus diingat. Nah, di song ini bisa input file, misal mau -1 bisa ambil file dari sini, klik.
import file, terus import song data juga bisa. Ini ada dua, export mixdown sama export stem. Nanti penjelasan ini saya buat di video selanjutnya. Biasanya pakai yang ini mixdown. Kalau mixdown ini ya, ini untuk lokasi destinasinya di sini sudah bisa teman-teman lihat. Untuk file name-nya bisa dirubah, publishing, resolusi berapa bit. Kalau saya biasa pakai 24 atau 16, menyesuaikan dengan kemampuan laptop atau PC atau MacBook teman-teman. Di sini ada pilihan WAV sampai MP3. Kalau saya sarankan pakai WAV saja, kalau nanti buat mastering enak, masih padat. Jadi gini, ada trik dari saya itu, kalau mau mastering itu pakailah sample rate yang besar atau resolusi yang besar. Seperti itu. Jadi biar suaranya lebih bisa untuk di make up. Terus di sini sudah ada banyak. Kalau sudah, geser lagi ke song tadi ya, track. Track di sini bisa di track, membuat track baru, atau lebih simpel diklik 2 kali. Nanti tinggal di sini diedit namanya, misal mau isi apa, rhythm atau feel, itu bisa. Terus masih di track, di sini bisa untuk edit MIDI, bisa. Ini edit instrument track, atau untuk remove juga bisa, duplikat untuk bisa. Terus geser lagi ke event. Event ini nggak usah jelaskan lah. Ini audio, dia juga sama karena sudah di setting di awal tadi yang di pengaturannya. Untuk transport di sini banyak, untuk loop, isi loop, terus view. Ini untuk song. Maksudnya song itu project yang baru dikerjakan. Terus yang Studio One, di sini sangat penting teman-teman. Untuk Studio One ini kan ada Studio One Activation. Jadi kalau teman-teman itu beli produknya itu lisen, bisa dimasukkan lisen di sini. Ini perbedaannya untuk yang lisen sama yang crack itu, di sini dia nggak bisa login. Ini kalau crack itu login di sini nggak bisa. Ini jujur saya crack ini, saya nggak bisa sign in karena biasa kalau crack gitu. Cuma perbedaannya di sini, kalau dia yang lisen itu bisa download library-nya itu full, atau full library dari Studio One itu bisa ke download, preset-presetnya banyak sekali. Jadi saya menggunakan pakai VST eksternal atau yang saya install dari luar Studio One. Terus di sini ada Studio One installation, yang saya sebutkan tadi ini bisa full installation. Cuma di sini nih kalau diklik download, ini harus masukkan create akun dulu. Tapi bisa, sebetulnya bisa saya bikin, bisa, karena ini sudah ada ini generator key-nya. Cuma saya nggak mau, saya jarang pakai preset bawaan. Terus untuk pengaturan teman-teman pakai soundcard apa, di sini di option. Di sini penting sekali untuk general, bahasa, komplit. Terus ini geser ada location, atau untuk file, untuk penempatan file di sini instrumen library. Kosong kan? Kosong, saya nggak pakai itu. Ini saya pakai yang eksternal, yang pakai VST luar. Teman-teman di sini bisa ada tulisannya second up, start up. Itu maksudnya waktu kita membuka Studio One itu muncul untuk scan. Jadi setiap membuka aplikasi atau DAW Studio One ini terlalu di scan terus, itu bisa di checklist ini dihilangkan, nanti bisa langsung terbuka. Tapi kalau biar saya pasang, karena biar saya ingat. Jadi apa saja VST yang saya pasang. Terus untuk MIDI, karena saya nggak pasang MIDI. Terus
Terus untuk advance, jadi untuk hampir sama dengan general, cuma ini lebih komplit. Kalau sudah, oh ya ini audio. Untuk audio ini ada dua ini. Untuk processing, example ini biasanya pakai 64 atau 441 single 22 bit. Ini sudah komplit di sini. Terus teman-teman harus setting di sini menggunakan pakai soundcard apa atau mungkin pakai dongle. Nah, nanti kalau yang untuk teman-teman yang pakai yang beli di Shopee atau yang di toko online itu biasanya ada dongle yang murah-murah itu yang 200 ribuan atau 100 ribu, itu biasanya kita pakai ASIO for all. Cuma hari ini pas saya nggak ada, kemarin ada cuma pas lagi rusak. Nah, jadi teman-teman di sini tertera, jadi pakai soundcard apa, ada yang saya pakai Minifuse Arturia Minifuse 1 satu channel. Kalau pakai Focusrite juga nanti keluar Focusrite, saya pernah pakai Focusrite juga. Nah, di sini ada control panel. Ini untuk control panel ini kan saya sudah download softwarenya Minifuse. Ini ada tulisannya Minifuse. Nanti bisa diatur di sini juga. Dia sistemnya standalone, bisa diatur di sini. Kalau sudah disetting, teman-teman bisa langsung record. Ini mau saya kasih contoh, ini sebuah project saya. Contoh ini untuk membuka mixernya. Jadi seperti ini. Ini kan di bawah ada tulisan ini vokal male, ini kan di channel 1 ini vokal male, vokal female, gitar track. Di sini gitar track. Terus geser lagi, ini ada drum untuk drum MIDI-nya. Terus ini yang untuk efek-efeknya di sini saya sudah kasih penuh insertnya di sini. Untuk efek, penambahan efek kita tinggal browse. Jadi kemarin saya banyak efeknya. Saya ini kalau dari vendor bisa di ini shortcutnya di sini, bisa di folder vendor tipe, bisa. Kalau enak vendor, jadi kita harus ngapalin. Contoh seperti ini. Nah, ini untuk saya yang ini yang di bawah garis ini ya. Teman-teman ingat, biasanya untuk VST yang bukan bawaannya itu di bawah. Contoh akun digital ini ya, sering saya pakai. Saya sering pakai reverbnya akun digital ini, equalizer, limit, terus ada Antares saya pakai banyak sekali. Auto key, auto tone banyak sekali, reverb juga sama, ini modulasi banyak. Terus ada Arturia. Ini Arturia FX package. Di sini ada mic preamp, chorus, kompresor, filter. Di sini banyak, saya suka ini kesannya itu vintage. Terus ada fab filter, saya gunakan fab filter. Di sini ada kompresor C2, terus sama Q, fab filter Q untuk ininya, untuk EQ-nya, untuk reverb juga ada, untuk Saturnnya juga ada, Vocano. Tergantung teman-teman suka mau pakai apa. Terus pakai isotope juga saya. Di sini isotope ini sebetulnya adalah preset dari RX11. Jadi itu yang saya bicarakan kemarin, saya pernah jelaskan di video-video sebelumnya. Untuk RX11 itu bisa standalone, dia bisa difungsikan seperti DAW juga. Cuma ada presetnya, itu harus dijalankan di aplikasi lain seperti ini. Di sini ada the reverb, the plosive, the hum, the easer. Terus ada isotope lagi, saya ini pakai yang ini Nexstar, kompresor, equalizer, sama ozone. Terus ini ada line 6, saya pakai Helix native. Ini andalan untuk gitaris. Saya untuk gitar ada banyak, ada line 6, Helix, terus Neural DSP yang RC Table ini.
Terus ada lagi saya pakai ini, ada yang pakai Neural M Simulator juga. Itu hampir sama dengan Neural DSP, dia cuma KW-KW-nya tapi bagus juga. Di situ banyak, saya sukanya di situ banyak Stormbox-nya, hampir sama dengan Line 6 dia. Nanti saya jelaskan di video berikutnya. Terus ini ada Polybus, ini biasanya untuk wider, ini untuk mastering, untuk mengambil stereonya, untuk pengurangan frekuensi bass. Terus di sini ada Sven Atkinson, ini adalah ini yang saya bilang tadi, Neural M Modeler. Ini yang untuk efek-efek, ini yang untuk efek gitar sama vokal. Terus yang untuk MIDI, untuk drum, di sini banyak nanti. Drum yang bawaannya juga ada. Terus ada yang saya pakai monster drum juga. Cuma saya biasanya itu kalau bikin drum biasanya pakai Fruity Loop. Kenapa saya pakai Fruity Loop? Karena suara frekuensinya low sama high-nya itu enak banget kalau di Fruity Loop. Biasanya saya bikin drum di Fruity Loop, baru saya letak di sini dalam bentuk sudah saya bikin wave audio. Tapi kalau mau bikin di sini juga bisa, enak juga. Cuma saya terbiasa kalau gambar drumnya itu di Fruity Loop. Nah ini teman-teman, oke, sudah jelas ya. Jadi sini saya jelaskan lagi untuk tool-toolnya, ini banyak sekali. Di sini yang dari sini adalah pen tool, untuk yang ini untuk penghapus, sama ini pemotong, speaker. Terus di sini ada Quantize. Oh ya, ini yang saya bilang ada Quantize-nya di sini. Mau berapa, temponya berapa, di setting berapa bisa, tempo, snap. Nah, ini maksudnya snap. Jadi teman-teman itu kalau snap itu kayak ini grid. Nanti nah ini snap to grid kan. Nah, kalau ini snap to grid itu dihilangkan, checklistnya dihilangkan, nanti bisa digeser dikit-dikit bisa. Kalau ini kan jadi dia ikut gridnya. Ini enaknya kalau pas untuk edit Melodyne, untuk betulkan vokal itu mau naik berapa, itu enak pakai yang nggak pakai yang snap grid. Terus lagi di sini untuk pemindahan untuk line track. Terus akun, biasa saya bilang tadi saya nggak bisa masuk akun karena memang nggak saya buat. Terus ke bawah lagi, nah, di sini ada metering. Terus ada digital time base-nya. Terus di sini ada play, record, sama loop-nya, sama ini LR. Terus tempo, nah ini tempo bisa dirubah-rubah sesuaikan dengan lagu teman-teman. Nah, mudah kan? Jadi seperti itu untuk studio-one. Nah, jadi selama ini yang saya pelajari itu, yang kalau saya ditanya itu paling suka itu saya pakai Logic Pro, karena Logic Pro itu dari VST bawaannya itu sudah enak sekali. Jadi sebetulnya kemarin saya sudah pakai Logic Pro sekitar 4 tahunan. Nah, karena MacBooknya rusak, jadi saya jual, dan memang saya mau bikin konten untuk mempelajari DAW lainnya, dan kita belajar untuk survive, mencari kelebihan dan kekurangannya suatu DAW di situ. Ya, kalau untuk studio one ini saya beri nilai bagus juga ini. Nah, masalahnya untuk setiap aplikasi atau DAW itu pasti ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Nah, kalau studio one ini memang saya selama ini, saya pas pertama kali coba, dia suaranya lebih natural, lebih enak menurut saya, hampir sama dengan Logic Pro. Nah, cuma di sini nanti ada pengaturan sound return-nya untuk bikin bass, atau istilah teman-teman itu nanti itu untuk video yang kedepannya, karena untuk masalah itu untuk masalah mixing. Nah, tapi untuk penampilannya, untuk interface-nya itu bagi saya enak, mudah dipelajari. Mungkin untuk orang-orang yang teman-teman baru belajar enak, ini nggak ribet sekali. Kalau yang paling saya nggak suka itu malah Pro Tools, tapi sebetulnya itu bagus.
itu profesional, itu malah bahkan standar profesional untuk Pro Tools itu, cuma karena terlalu ribet menurut saya, hampir sama dengan Fruity Loop. Itu Pro Tools itu presetnya itu udah berapa banyak sekali, itu bagus-bagus juga, cuma harus mempelajari itu nggak bisa cepat, tidak bisa instan karena ribet. Ya kalau sudah terbiasa dengan Pro Tools ya bagus itu ya, cuma kalau saya kan karena umur kadang gampang pelupa, nah, jadi saya pakai yang simple-simple. Kalau nggak pakai Studio One biasanya saya pakai Reaper, itu mudah juga, simple juga. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti channel saya, dan tolong teman-teman beri komentar kalau ada salah-salah, mungkin bisa dibetulkan, kita sama-sama saling belajar. Dan untuk teman-teman yang sudah pro atau yang sudah tahu semuanya, ya mungkin bisa di skip, atau mungkin malah lebih bagus memberikan saran untuk saya biar YouTube ini bisa berkembang. Terima kasih teman-teman yang sudah mensupport, mendukung saya di channel Graceful ini. Oke, sampai berjumpa lagi nanti di next video lagi. Ya insya Allah besok lagi kita mau bahas tentang untuk VST juga saya harus ulas juga, ada banyak itu, ada fab filter. Mungkin fab filter itu ada berapa VST, ada EQ, ada kompresor, banyak lagi. Oke, terima kasih, sampai berjumpa lagi. Salam musik Indonesia.